Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Sallallahu ala Muhammadin nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Bapak Ibu dan adik-adik jamaah subuh yang dirahmati Allah, dahulu kala ada seorang yang menginginkan untuk beribadah dengan khusyuk karena Allah lillahi ta'ala. Nah, beliau ini kemudian karena tinggal di kepulauan, daerah kepulauan, kalau di Indonesia itu kalau di Indonesia itu ya Kepri sana paling banyak pulau-pulau kecil yang biasanya pulau kecil itu disebut laguna. Ada pulau itu kira-kira hanya seluas ya 25 meter garis tengahnya begitu. Wah, itu kalau dibuat rumah sendiri yang kita sebut dengan rumah laguna, itu bisa hidup sendirian di sana. Nah, zaman dulu ada orang yang karena perahunya terombang-ambing gitu, dia akhirnya mendamparkan perahunya ini ke pulau kecil itu sehingga hidup di sana. Ini sesuai kemauannya dan cita-citanya. Nah, dia hidup di sana. Ternyata beberapa hari dia hidup di sana itu tiba-tiba saja tumbuh buah-buahan lengkap sekali. Nah, makanya kalau di dalam Al-Quran itu seringkali Allah menyebutnya makanan kita itu adalah min kulli thamarat, buah-buahan. Kadang saya berpikir mangan buah tok lah, gak mangan sego. Kita lupa bahwa padi itu juga buah gitu loh. Nah, Bapak Ibu, orang ini tinggal di sana setiap hari ya tinggal beribadah saja. Bangun tidur, sholat, nanti kemudian jalan-jalan sebentar, kemudian sholat lagi, terus sambil berdoa begini, ya Allah, matikanlah aku dalam keadaan bersujud kepadamu. Nah, karena tiap hari dia berdoa seperti ini, ya keturutan. Akhirnya Allah memanggilnya dalam keadaan bersujud. Nah, Bapak Ibu dan adik-adik sekalian, nah, ketika mereka berhadapan dengan malaikat di sana, di akhirat itu, ternyata Allah memerintahkan begini, masukkanlah hambaku ini karena rahmatku. Ya Allah, masukkan aku karena ibadahku kepadamu. Bukankah setiap hari aku sudah beribadah kepadamu? Kemudian Allah memerintahkan malaikat, coba kamu timbang amalannya. Ternyata amalannya ini ketika ditimbang, ya sholatnya, ya berdoanya, ya wiritannya setiap hari ini sama sekali gak nutup untuk masuk ke surga. Akhirnya malaikat laporan kepada Allah, ya Allah, ternyata amalannya ini sedikit sekali, tidak cukup untuk masuk surga. Ya sudah, kalau begitu masukkan dia ke dalam neraka. Baru dia sadar dan berdoa, ya Allah, masukkanlah aku ke surgamu karena rahmatmu. Masya Allah, Bapak Ibu, kalau ditimbang ya, yang paling jauh ke sini itu saya, Pak Fadlan, Pak Nakrawi, kemudian Pak Bagio, mana tadi ya. Itu kalau diukur meteran. Nah, padahal jelas-jelas kulli khatwah ila sholah sedekah. Setiap langkah menuju sholat berjamaah, apalagi subuh seperti ini, itu sedekah hitungannya.
Nah, oleh karena itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu pernah bersabda begini, la yadkhulul jannata ahadan amaluhu. Tidak seorang pun akan masuk surga karena amalnya. Kemudian sahabat itu protes. Ya seperti kita itu mengayelan. Itu Ustaz Ghafur itu mau ngayel pol itu. Wala anta ya Rasulullah. Lah kamu kan juga demikian ya Rasulullah. Wala ana, la, wala ana. Tidak juga saya. Illa ayyakallammani Allahu min fadlihi wa rahmatihi, kecuali karena rahmat Allah dan fadilahnya. Masya Allah Bapak Ibu, kita itu kadang lupa bahwa kita berangkat ke masjid ini ngetaklik bahasa Inggrisnya. Di Guyuman aja nih, Gofur ini kan ini di sini nih untuk mau ngetaklik barang ini lapor. Ketayalan dari Pak Gedullah tadi berjalan itu kuliah fatwa ila sholat sodako, bahasa Jombangnya ngetaklik itu dihitung, itu belum cukup nanti untuk bisa memasukkan kita ke dalam surga. Yang memasukkan kita ke dalam surga itu ya hanya karena rahmat dan fadilah Allah, tidak karena amalan kita. Mungkin kita bertanya, lah kalau begitu ngapain soro-soro subuh-subuh enak-enak melungker kok menuju ke masjid jamaah? Nah, Bapak Ibu, amalan kita setiap hari ini hanya salah satu. Dan salah satu itu kalau ditimbang dengan rahmat dan fadilah dari Allah tadi, sama sekali tidak timbang dan tidak menutup. Oleh karena itu, justru kita ngetaklik ke masjid setiap subuh utamanya, maghrib, isya, subuh, duhur, asar itulah yang bisa menurunkan rahmat Allah tadi, yang menjadi sebab turunnya rahmat dan fadilah Allah. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, saya sekali lagi senang sekali, ini bukan muji ya, kalau melihat jamaah subuh ini dibanding waktu-waktu yang lainnya kok banyak sekali. Karena itu kadang saya berpikir gini, seandainya 5 waktu itu kayak subuh semua ini, kira-kira tak mirip gumpuk kabeh kira-kira. Masya Allah Bapak Ibu, mudah-mudahan kita ini, kalau toh tidak karena amalan kita ini adalah jamaah yang mendapat ridho Allah berupa ya rahmat dan fadilahnya tadi, sehingga kita nanti akan dimasukkan ke dalam surganya. Amin. Aqulu qawli hadza al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Ihdinas siratal mustaqim. Billahi ta'ala taufiq wa ridha wal inayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.